Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat yang berlimpah kepada kita, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bisa dan bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan dan Allah tambahkan kepada kita, itu adalah karena adanya rasa bersyukur kita kepada Allah. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika tidak bisa bersyukur atau menjadi orang yang ingkar nikmat atau kufur nikmat, maka Allah mengingatkan, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi dia doa azab Allah lain bagi siapa yang tidak mampu bersyukur. Maka bersyukur kita masih bisa datang ke surau, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian menyediakan waktu untuk mengulang kaji untuk pengingat diri. Kadang-kadang awak banyak berkegiatan sehingga kadang-kadang lupa je diri, lupa je kaji, maka kita ingat antara. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berjuang dengan penuh kegigihan, penuh dengan semangat, karena memang berharap supaya umat manusia selamat. Beliau berjuang untuk keselamatan manusia dan untuk keselamatan alam semesta. Kalau manusianya elok, maka alam semesta menjadi baik. Tapi kalau seandainya manusianya tidak baik, maka alamku hancur, kemudian muncul keributan dan pertikaian. Maka di peloan akhlak manusia, diutusnya Nabi menata, memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia, dan dibangun adalah manusia. Lalu kemudian kalau manusia lah dibangun, kalau lah elok manusia, maka kasado elok lain. Maka bangun jiwanya, baru bangun badannya. Jadi bangun mentalnya, bangun manusia, baru bangun fisiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita membaca surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim.
Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Masih mengaji tentang parangai masalah perilaku orang munafik. Banyak ayat yang menyebutkan tentang perilaku orang munafik, karena orang munafik itu adalah orang yang perlu awak waspadai karena berbahaya. Kalaulah manusia banyak namun munafik menjadi abu-abu kasadoi, ndak jalek posisinya, ndak jalek. Dan kemudian disabuian sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka itu memang panganannya tu, perbuatannya tu seolah-olahnya bisa mengicu Allah. Jadi dalam utak itu ndak manusia aja yang kicu jo Allah Allah itu kan kicuan. Nan sangko inyo tu adalah menzahirkan atau menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan dari kekafiran. Nyo kapia kekafirannya tu nyuandoan, nyo bungkui, kemudian nyo kemas seolah-olah di luar bungkui nampak adalah seolah-olah nyo Islam. Konya kok di dalamnya hitam, di luar seolah-olah putih. Itu nanyo sangko dengan perbuatan seperti itu, inyolah bisa mengicu Allah kece. Awak nak membaca kini, itu pun para lulu kita ingin janjan kita seolah-olah perbuatan awak lah meninggalkan sifat Allah Maha mendengar, sifat Allah Maha melihat, sifat Allah Maha mengetahui. Kalau awak mengatakan sesuatu di belakang orang seolah-olah orang lain tu nak mengetahui lupa awak bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Itu kan seolah-olah lah mengicuh awak nama itu. Anan takatulah nan orang munafik itu tadi. Yukhadi'un Allah. Inyo maraso bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang benar, tetapi di dalam batinnya, di dalam hatinya nan sama debana tidak seperti itu. Itu nan babeda di muka jo di belakang, luar jo dalam, muncung jo hati. Lain di mulut, lain di hati. Lain di muka, lain di belakang. Ikobana nan disebutkan Allah membuat awak harus waspada. Pertama mewaspadai diri awak jangan terjerumus menjadi orang munafik. Yang kedua awak mewaspadai pula jangan sampai awak berkawan dengan orang munafik. Di luar banyak sekali orang yang bersandiwara. Awak tentu jangan sampai bersandiwara. Maka selalu berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, keyakinanku, imanku dalam agamamu dan kemudian dalam ketaatan kepadamu. Mau hati awak kau ya muqallibal qulub, hati awak kau yang bolak-balik minta awak kepada Allah yang membolak-balikan hati awak supaya awak menjadi istiqamah. Jangan sampai tergelincir awak, jangan sampai terjerumus awak, jangan sampai jatuh awak, jangan sampai bagalimbang awak di dalam tu. Maka dinyatakan bana. Dan orang munafik ko dalam anggapannya, dalam asumsinya bahwa inyo bisa mengkibuli Allah. Berarti kan seolah-olah tidak sadar itu bahwa Allah melihat.
lupa juga kaji bahwa Allah Maha benar. Maka dimantapkan tauhid rasa Tuhan tu. Iman awak yang selalu berkekalan dalam kondisi apapun, dan kemudian Allah itu meliputi semua alam semesta, kemudian tidak ada nan lapih dari pengawasan Allah. Ananado dalam hati awak je, anak pangan awak kini ya, itu Allah lah tahu. Mungkin awak menampaan perbuatan awak atau mengeluhan kata-kata awak, mungkin seolah-olah itu adalah mampancaan atau mampeloan, tapi di dalamnya itu Allah Maha tahu. Maka disebutkan, maka orang munafik itu tadi inyo menampakkan atau menyatakan berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Artinya antara zahir dan batin itu bertentangan atau berbeda. Motifnya apa? Motifnya takatu tak lain dan tak bukan, disebutkan di dalam tafsir, mereka ingin menghindari mendapatkan hukuman, baik hukuman agama dalam konteks dunia maupun hukuman duniawiyah, hukum dunia. Artinya orang kini ko modele tunyo itu lo gaya man panampaknya di belakang anda supaya salamai, supaya terhindar dari hukuman. Itu jadi motifnya adalah motif untuk menyelamatkan kepentingan dari aspek duniawi. Itu nan mamang bari tantangan awak. Satu sisi awak ingin salamai awak, cara salamai yo bakal cara itu dia mengicuh caranya lain. Kalau indah mungkin awak tak sia-sia, kalau indah awak mungkin tak buang, kalau indah atak lalai bersandiwara awak. Kan itu yang mungkin perang batin awak yang selalu dihadapkan dengan kondisi itu. Memang dalam jiwa awak ko antara memilih iyo atau indah, ikut atau indah, bergabung atau indah, bahas harusnya selalu ada perang batin yang membuat diri awak menjadi galau ketika berhadapan dengan persoalan duniawiyah. Akhirnya terjerumuslah menjadi orang yang mengicu. Padahal dosa termasuk dosa yang paling baik itu adalah dosa badutu, dosa mengicu. Baik itu. Dan kemudian bahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, inyo mengaku keterus-terangan perbuatannya, maka yang hanya pesan dari Rasul itu hanya satu, tinggalkan dusta. Tetapi dengan Allah Ta'ala, wa huwa khadi'uhum, inyo orang munafik kok anggapannya adalah bisa mendustakan Allah, justru mereka akan menerima balasan dari Allah terhadap perbuatan mereka yang seolah-olah menyangka bahwa mereka mampu atau bisa mendustakan Allah. Inyo nasabanae yang kemudian terjerumus dalam kesalahan tersebut, Allah berikan balasan atas kicuh mereka. Inyo mengicuh sebenarnya inyo nan dikicuh. Ayo. Jadi sangkoi inyo nan mengicuh Allah, padahal inyo nan dikicuh. Inyo yang kemudian diberikan balasan atas perbuatan mengicuh mereka. Maka kemudian akan diperlihatkan Allah perbuatan mereka selama di dunia. Di calian tu anaknya sembunyikan itu di pecalian nampak dia. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sulit. Perlahan-perlahan akan ada waktunya bangkai kau akan tabaut. Ba'ajolah carwe wak menyembunyikan, ba'ajolah carwe mando, akan ada waktunya Allah akan memperlihatkan. Kalau wala mengicuh cie, tentu akan ada kicuh-kicuh berikutnya ya doh. Akan ada teritu ikolo lai digali mengicuh lah cale naudzubillah summa naudzubillah. Yo bana ingi taruh awak di kana-kana diri awak, ya Allah lah mengicuh lah awak tadi ya. Bisu apa Allah pembelaan awak terhadap kicuh awak apa.
ia memang jurus yang membuat orang bisa selamat. Kecenderungannya kan adalah berdusta, kemudian nyo putarkan fakta. Ada namanya flying victim. Flying victim ko inyo nan salah, kemudian nyo mendrama dirinya seolah-olah nyo tidak salah. Inyo menjadi korban. Itu namanya flying victim itulah. Hebat aktingnya, ia matoi bisa keluar, kemudian membuat orang sedih lo denyo, berempati lo kayaknya. Itu lo kadang-kadang ketidakmampuan dan ketidaktahuan manusia yang lain, akhirnya yo dukung lah itu dan segala macamnya. Dek karena manusia hanya mencari secara zahir dan batinnya banyak manusia tidak tahu. Maka kemudian Allah perlihatkan satu persatu, lambe laun akan tiba masanya akan dipecalian Allah Ta'ala. Ana wadoan, ana wasumnikan. Lalu kemudian wa yu'aqabuna fil akhirah, yang pasti aku dingin awak tuntung ikut tarik membatin dalam diri awak, kecil awak mengicuh tu tadi seolah-olah awak selamat. Mungkin ada nan selamat di dunia, tetapi dunia itu berakhirat. Perbuatan-perbuatan awak selama di dunia, awak mendustakan orang lain, mengicu orang lain, mengkibuli orang lain, kemudian merekayasa sesuatu, kemudian orang kemudian menjadi terzalimi, orang kemudian menjadi teraniaya, seolah-olah awak merasa menang, seolah-olah awak merasa bisa menaklukkan semuanya, tetapi di akhirat mereka akan diberikan hukuman. Memantapkan di dalam diri awak merasuan bahwa segala awak pabuat di dunia awak akan dipertanggungjawabkan. Segala awak pabuat itu akan diberikan balasan. Bagi yang pabuat salah, mereka akan menerima hukuman atau diiqab, diazab oleh Allah Ta'ala. Itulah tugas awak tarik bahasa supaya menghadirkan rasulah Tuhan, menghadirkan awak tahu dengan syariat, takana bahwa setiap perbuatan di dunia awak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka ada hadis Nabi, wa'mal masyita fa innaka majzibih. Boleh kamu melakukan apa saja yang kamu suka, silakan. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, ba'anang kalamak dawa, ba'anang kala suadwa, tapi tolong diingat, perlu dikana bahwa semua perbuatan awak akan diberikan balasan, bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Amanganan itu taruh bahas supaya awak taruh mengaji diri awak. Mengaji diri itu ada namanya untuk awak melakukan muhasabah. Oh, idi ado mati kiroe ndak salam moe wa idi. Oh, dunia ado ba akhirai. Berarti awak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan awak, perkataan awak. Jadi jangan merasa menang dengan kemudian seolah-olah mendustakan yang lain. Kan munafik itu tadi kan yo ondong-ondong ayo ondong-ondong dada, mana orang konyola di situ lo kan ingin memanang sanang namun. Lalu kemudian itu kan hanya bersifat duniawi, tetapi di akhirat semuanya akan dibalas. Ikolah manganan bahwa perbuatan awak di dunia mungkin awak bisa kalau baik awak menerima balasan baik, di akhirat awak menerima balasan baik pula. Tapi kalau di dunia awak kemudian merasa ingin menang, kemudian memenangkan semua pertarungan hidup, lalu kemudian mengorbankan orang lain, menfitnah orang lain, mengicu orang lain, seolah-olah awak nan santi yang batapok tangan bangga dengan hal demikian. Kan kebanggaan itu kan tak tuh, maling kicu saja. Itu yang handi saja kicu saja. Salah saya murah saja itu. Bangga-bangga dengan hal demikian lupa bahwa di akhirat akan menerima balasan. Ia mungkin tak nampak bahwa ke depan,
tetapi semuanya akan wak pertanggungjawabkan. Itulah taknya kaji wak mengaji bahwa di kana bahwa semua yang dikarajukan akan dipertanggungjawabkan. Itu orang munafiq yang pertama, berarti inyo menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Berbeda hati aja mulu nan dikecilnya elo. Nyo satu sisinya doju bamanih-manih. Bamanih-manih. Kalau bamanih-manih mungkin pendekatan komunikasi. Tetap ayo. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berikutnya adalah mereka itu apabila mereka mendirikan sholat bersama orang beriman, mereka sholatnya dalam keadaan malas-malas. Berarti orang nan munafiq kok nyo samayang, atau orang samayang kok berpotensi lo munafiq. Munafiq bersandiwara orang samayang nyo sambayang lo, nyo menunjukkan bahwa seolah-olah nyo bersama lo jo orang yang beriman. Tetapi nan sambayang nan nyo karajon bukan sambayang sebagai sebuah kewajiban, bukan sambayang yang disuruh untuk setiap manusia, tetapi sambayangnya adalah sambayang dengan maleh-maleh. Hanya untuk sebagai mohon maaf, aku ado berdoa wajan adone. Yo hanya untuk sekedar pencitraan, untuk mencalian ke orangnya beriman lo. Disebutkan dalam Quran yura'unan nas, mereka hanya ria, memperlihatkan ke orang banyak dengan sholatnya seolah-olahnya adalah orang yang beriman. Asing boleh, ayolah datang lo kamu saji hanya ruku orangnya ruku lo, sujud orangnya sujud lo. Sementara pelaksanaan sholatnya adalah sholat dengan maleh-maleh. Disebut dalam tafsirnya bare hanya sekedar didaki orang banyak didaki orang banyak, tetapi di luar tu nak dodo. Kalaulah surang-surang entahlah ikonyo disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti adalah orang nan samayang ko oknum nan munafiq. Tua tu orang samayang le munafiq apalagi bukan artinya sedangkan lai samayang lai munafiq yo. Apoleh kalau nan indak samayang. Jangan dibalik-balikan. Yo. Mangko dingian kau iko berarti awak membaca kaji, membaca ayat Al-Quran, berarti awak dingin Allah Ta'ala ada kamu yang kamu mendirikan solat yang kamu dirikan itu kamu kerjakan dengan penuh kemalasan. Barik ya rasa ndak ada jo hati, ndak ada semacam istilahnya kok ndak berdasarkan semacam kebutuhan, padahal solat itu adalah kebutuhan. Iya. Jadi mangkonyo iko yang menjadi PR dewa. Karena yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu adalah mendirikan ba'a, kemudian awak berkekalan di dalam sholat, berdiri sholat itu di diri awak, sehingga sholat itu yang kemudian menjadi benteng. Kalau sekedar mengerjakan sholat hanya bermalas-malasan, alah mah orang semayang wak kan semayang lo tuh, alah lah nampak mangko dingian ba'a supaya niat awalnya. Ternyata salah satu perbuatan yang berbahaya tu yura'unan nas, ria kepada manusia, ibadah untuk dipertontonkan. Apalagi zamannya kini adalah zaman medsos. Tandanya orang orang ahli ibadah, ayo istilahnya posting dulu. Oh dulu na semayang sana semayangnya di foto apa panggaan itu. Berdoa awak ke Allah Ta'ala, berlindung awak ke Allah, jauh awak dari itu nih. Berbahaya sifat ria tu. Hilang deh amal ibadat awak. Tetapi itulah awak godaan bahayanya awak yang beribadah. Awak yang beribadah hati-hati, jangan berbangga-bangga dengan ibadah.
Lalu kemudian dalam kebanggaan tersebut bisa terjerumus wak menjadi liar, memangga-manggaan, mempacalian ke orang banyak. Kau dena yang rajin beribadat, jangan sampai ada terkhatar di dalam hati awak, kemudian seolah-olah orang lain terendah lo dari awak. Jangan lo sampai awak lo mengklaim awak lo nang punya surga. Nah jale Allah sudah janjikan bagi orang yang mengerjakan segala perintah Allah, salah satunya adalah mendirikan sholat dan meninggalkan semua larangan Allah, maka Allah janjikan surga untuknya. Itu adalah janji Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya tu nak dulu karaju awak tu doh. Allah atas rahmatnya memberikan tampil bagi orang yang ahli ibadah di dalam surganya. Berarti tanggung jawab dalam berarti orang yang munafik yang seperti itu. Jangan sampai awak jadi awak apalagi banyak beraktivitas yang lain dengan segala macam keadaannya. Mungkin bisa saja pertama catatannya adalah mereka mengerjakannya itu adalah dengan penuh kemalasan, barik-barik, nama tu anggan dia nak johati. Berarti nyo nak mendirikan solat, nak solat dan nyo dirikan, hanya sekedar mengerjakan. Maka harusnya tentu ketika melaksanakan solat ada niat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya harus disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dek karena bisa dicaliak dek mintuo, atau dek gara-gara minantu, atau supaya dapat dipuji de orang, atau supaya awak okok mau politik awak namu ekor, supaya awak jangan dicaliak orang tandu awak alim, tandu awak orang anu ko rajin beribadah. Ndak itu nih jangan sampai itu. Karena solat awak itu adalah kewajiban dan itu adalah kebutuhan awak. Dan kalaulah kebutuhan tentu awak mengerjakan, mendirikannya dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawadhu, supaya awak bisa merasakan rasa dari setiap ibadah yang awak kerjakan. Makanya ketika awak sholat itu tentu mendirikan sholat, tentu dewa anan awak baca, kemudian anan awak karajuan. Itu ada rukun fi'li, rukun zikri dan rukun qalbi. Tahu lo dewa kalau kaji dalam kajian tasawuf dalam awak mendirikan sholat tu, tahu awak sianan sebenarnya sholat, kemudian sianan wak sambah, kemudian apa buah sambah, sehingga awak bisa merasuan bahwa betapa di dalam awak mendirikan sholat sifat-sifat Allah yang tajalli di dalam pekerjaan waktu. Ketika awak mengarajukan rukun zikri berarti itu adalah hati awak, zikir konan wa inge. Di situ ada niat. Ketika awak punya keinginan baniat awak, lalu kemudian di dalam niat awak tu tadi anan awak baca, tetap niat awak mendirikan solatnya ikhlas karena Allah. Tentu para lu awak tajalli juga sifat Allah di situ. Segala niat awak tu semuanya adalah diketahui di Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui siapa niatnya untuk dipuji, siapa niatnya untuk di ala nama itu disangkonya adalah orang nan rajin dan segala macamnya. Allah Maha mengetahui, tahu awak di situ. Kemudian rukun fi'li awak, perbuatan tagak berdiri batua alai. Kemudian awak ruku', sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, tasyahud. Lalu kemudian itu adalah perbuatan gerak-geri awak. Di situ kan ada sifat Allah yang bernama kudrat. Dengan adanya kudrat dari Allah,
awak bisa tagak, awak bisa berdiri, awak bisa rukuk, awak bisa sujud, itu sadonya adalah karena ada kodrat dari Allah. Lalu kemudian di situ tajalli sifat Allah yang bernama yaitunya alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha semua perbuatan gerak-geri awak itu diketahui di Allah Ta'ala. Lalu kemudian semua yang awak kata-katakan, rukun zikri. Tadi rukun qalbi. Yang pertama tadi rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah hati ya. Rukun qalbi adalah hati yang kemudian awak baca niat di dalam hati awak. Jadi niat, jadi rukun qalbi. Kalau rukun zikri itu adalah bacaan-bacaan. Bacaan awak nan awak baca mulai dari awak membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, membaca salawat. Bacaan-bacaan awak baca karena salat itu adalah mulai dari aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyurutin maksusatin. Jadi perbuatan-perbuatan gerak-geri, bacaan-bacaan yang sudah ditentukan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat yang sudah ditentukan. Jadi ada rukun qalbi yang itu adalah berasal dari niat awak dalam hati, kemudian rukun zikri bacaan-bacaannya, lalu kemudian rukun fi'li gerak-geri awak. Jadi semuanya itu tak terlepas dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan bahwa awak mendirikan salat hendaknya adalah mendirikan penuh dengan kekhusyuan, tidak dengan malas-malasan. Kalau orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran qamu kusala, mereka mendirikannya dalam keadaan malas. Jadi kalau orang mendirikan salat saja itu bisa terjerumus dalam status munafik, apalagi bagi orang nan indah salat. Memang mengaji salat adalah mengaji ibadah yang utama, ibadah yang di mana proses kewajiban salat itu, perintah salat itu adalah dijemput melalui peristiwa Mi'raj. Jadi begitu utamanya, maka as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Jadi disebutkan salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikan salat makanya adalah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat makanya seolah-olah dia adalah merobohkan agama. Jadi membedakan sebenarnya antara orang kafir dan orang beriman itu adalah salat. Le salat itu adalah beriman, kalau tidak salat adalah kafir. Di salo-salo tu adalah orang yang salat dengan malih, salat dengan berat, mereka masuk dalam kategori orang yang munafik yang kemudian bersandiwara dengan itu salatnya hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau hanya untuk rialah atau memangga-manggaan, hanya untuk kepentingan untuk dirinya dipandang menjadi baik saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak melakukan zikir kepada Allah, mereka tidak mengerjakan solat dan ingat ke Allah Ta'ala kecuali hanya seketik, hanya sebatas ria. Itunya tuh. Jadi yang kemudian awak diingian hati-hati awak. Dan orang munafik ya ternyata solatnya malih-malih. Kok malih-malih awak tu PR dia awak dia, ya Allah. Dia masuklah awak ke dalam kategori kuat. Awak solat kemudian awak ria, masuklah awak dalam kategori tak kuat. Kau nak kau peluan hati awak, nak kau peluan diri awak. Kalau punya solat zikirnya tu seketik, tidak adanya mengingat Allah Ta'ala, hanya sekadar mempacalian kau orang saja, bukan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk mengingat Allah, tapi hanya untuk memanggaan kepada manusia.
Di dalam ayat berikutnya ko ayat 103 di kecian mudzabdzabina baina dzalik, mereka ko adalah na orang munafik ko tadi. Mudzabdzabin ko adalah orang nan bimbang, orang nan ragu, na indak jaleh posisi baina dzalik antara kafir dan beriman. Nyo antara kafir dan iman tu orang nan statusnya nak jaleh. Orang kan dia jaleh hitam atau putih. Konyo nan abu-abu ko di tengah-tengah. Mangko disabitkan di dalam ayat 103 na namuai mereka ko mudzabdzabin. Orang nan ragu-ragu, orang nan galau, dan orang tak jelas statusnya apakah masuk kafir atau beriman. La ilaha ulai. Kadang-kadang nyo indak lo di kategori orang kafir nyo indak lo dah. Wala ilaha ulai, indak lo masuk kategori kelompok orang beriman. Jadi nak jelas kelompok, nak jelas statusnya. Kecil laki-laki indak, kecil berusia indak, nak jelasnya. Kecil kafir dah ditanya orang kafir ni dah bagi orang kafir dah. Tanya orang beriman dah lah. Jangan sampai takatu ni tak jelas statusnya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka bagi orang yang sudah sesat, sudah disesatkan oleh Allah, ia nak ada jalan baginya lain. Alah atas sumbek kasadoi. Siapapun itu akan memberikan hidayah tak boleh. Kalau Allah menyesatkannya lantas sumbe, dia gara-gara nak jelas status tadi itu berbahaya. Orang tu bimbang, orang tu ragu nak jelas posisinya antara kafir dan beriman, sehingga orang seperti itu sulit mendapatkan hidayah. Karena memanglah lah tertutui, kemudianlah tersesat, sesatnya kolah lah parah, maka kemudian falan tajidalahu sabila, apapun, dan kemudian mereka sulit mendapatkan hidayah. Siapapun itu, walaupun Nabi bana, kalaulah orang lah terkhatam hatinya, walaupun orang terkasih dewa, tapi tidak bisa mendapatkan hidayah kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah. Itulah itu tadi. Jadi ada bahas bana di dalam solat rukun qalbi tadi ya, rukun qalbi, rukun zikri dan rukun fi'li, supaya awak mendirikan solat dengan khusyuk. Lah, itulah kira-kira penginginan diri awak supaya awak terhindar dari sifat-sifat nifak. Sifat-sifat nifak itu adalah sifat orang munafik, karena memang itu berbahaya. Supaya hati awak tetap istiqamah, teguh di dalam agama dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.